tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau apa? Kalau aku mau tijus madu. Aku gula batu. Mau melati. Aku lapar. Oh siap. Tijus kan banyak rasanya. Asik. Wah. Nah gimana? Enak es tehnya? Enak. Tijus rasa tehnya berasa enak banget. Iya. Segernya tijus bikin mau lagi. Mau tijus lagi? Rajin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya. Panas-panas enaknya minum tijus. Semua rasanya enak. Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food. Baik Jasikers, sekarang kita akan mendengarkan kembali Underline bersama dengan Om Bob yang akan membahas mengenai kecelakaan di jalan tol menewaskan jurnalis. Baik, seperti apa pendapat Om Bob mengenai kasus ini? Mari kita simak bersama Underline. Underline. Omong dikit tapi nyekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Kata si apa yang segalan Bob? Kecelakaan tragis menimpa kru jurnalis TV One di Tol Pemalang, Jawa Tengah, dan kecelakaan tersebut menewaskan 3 orang dan 2 orang luka-luka. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kita prihatin ya. Itu tugas dari jurnalis itu kan ya begitu ada kejadian kan harus berangkat. Betul. Nah ini 5 orang naik mobil kecil ya. Itu ternyata di tengah jalan di jalan tol Pemalang itu dari belakang itu ditubruk sama truk ya, sehingga 3 orang tewas, 2 orang luka-luka. Mudah-mudahan cepat sembuh deh ya. Kita ikut berduka cita atas yang tewas tadi itu. Ya, setelah diinvestigasi itu ternyata ini opinion publik, jadi orang umum itu sudah terbentuk semacam persepsi bahwa ini yang salah adalah truknya. Karena dia jalan di pinggir pelan-pelan atau berhenti ya, itu kemudian ada truk yang nabrak dari belakang dan ini dari sebelah kiri. Nah pada kejadiannya ini ceritanya ya, itu mobil kecil tadi yang ditempati jurnalis tadi itu kondisinya tuh habis hujan. Dan dia punya kaca depan itu agak kotor. Jadi dia berhenti di sebelah kiri jalur darurat itu, berhenti tujuannya kepengen ngelapin kaca yang tidak jelas itu. Nah kebetulan saat itu ada truk pengangkut barang logistik itu yang juga ramai-ramai ikut ke dari sebelah kiri. Nah nggak tahunya kok ada mobil berhenti di situ. Nah terjadilah kecelakaan yang tragis tadi. Ya ini sekarang pertanyaannya yang salah siapa? Betul. Ya kalau kondisinya itu lagi hujan, dan memang semua harus pelan-pelan. Jadi yang disalahkan nggak bisa hanya truk besarnya tadi itu. Yang kecil tadi itu kalau memang kacanya itu blabur atau karena kena air itu yuk mau dibersihin dulu, kan berarti mobil ini gara-gara ke sebelah kiri parkir berhenti dianggap ini darurat. Padahal salahnya dia kan wipernya. Wipernya kenapa nggak dicek? Ya atau alasan-alasan yang seperti itu. Kenapa kok yuk berhenti di samping jalan tol itu kan bahaya sekali. Ya kecuali darurat banyak jeblok atau apa itu lah boleh lah di sana terpaksa kan. Nah, itu harus dipanggilkan mobil. Tapi yang truk besar juga salah. Kenapa dia ngambil ke sebelah kiri? Kok nggak diteruski saja? Jadi hal ini harusnya menjadikan kita mawas diri, menjadi cermin bahwa pengguna jalan tol di Indonesia itu sebetulnya dia kurang memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di sepanjang jalan tol. Ya, jadi bisa seperti ini. Satu,
tidak boleh ngantuk gitu kan. Maka supir itu harus sebelum berangkat harus dalam kondisi yang fit, nggak boleh ngantuk. Terus ada aturan nih ya, setelah melalui jalan tol kurang lebih 2 jam atau 2,5 jam, itu kalau di Eropa 2 jam ya, itu harus berhenti 15 menit. Itulah sebabnya maka jarak rest area antara 1 dan 2 rest area itu jaraknya kan 2 jam perjalanan. Itu harus berhenti, turun dari mobil, kalau dia merokok ya merokok, kalau nggak yang minum ya minum gitu kan, berhenti 15 menit, jalan lagi 2 jam. Nah di Indonesia ini sepertinya orang belum sadar bahwa rest area itu memang diciptakan untuk itu, supaya kamu jangan ngantuk. Kalau jalan tol itu kan nggak ada belok-beloknya, lurus saja terus. Nah itu kalau jalannya 100 km aja, nggak pernah turun, nggak pernah cepat lagi, ngantuk. Pasti itu. Ya penumpangnya aja ngantuk, Pak. Supirnya juga bisa ngantuk karena udah lancar terus saja, apalagi kalau punya automatic speed control. Di setel 100 ya dia 100 terus, ya bisa lebih dari 100. Ya lah ini harus istirahat. Nah ini dia pulang paham. Kamu ngantuk atau tidak ngantuk, kalau 2 jam itu harus istirahat. Ini mungkin nggak dijalanin. Ya, nomor 2, parkir yang boleh dianggap darurat. Keluar dari jalur darurat itu kondisi kerusakan kayak apa? Kalau cuma bersihin kaca aja ya gimana? Ya kan? Apa itu termasuk darurat? Itu ya. Nah ini juga truknya, kenapa kok dia ngambil sebelah kiri? Keluar dari jalur darurat. Ini juga nggak bisa dipertanggungjawabkan kenapa kok seperti itu. Tapi bahkan kalau kita lihat di Jakarta, ya banyak loh, itu kendaraan-kendaraan di jalan tol jalan kota. Nah, sekarang itu kan disingkat juga dengan toldal, ya tol jalan kota. Nah itu juga banyak yang ngambil jalan darurat karena apa? Terlalu macet. Terlalu macet itu ada jalan kosong gimana? Dan kalau macet di jalan itu kan masih relatif oke ya, karena semua kendaraan kan berhenti. Jalannya cuma 5 km per jam. Jadi kalau ada di jalan darurat nggak mungkin terjadi kecelakaan. Kalau di jalan tol yang tidak macet, yang minimum harus 60 km, nah ini bahaya. Kalau ada berhenti di sebelah kiri atau jalan di sebelah kiri daerah jalan darurat itu. Nah, jadi memang ini harus betul-betul semua paham aturan jalan tol itu bagaimana. Kalau kita lihat apa yang terjadi selama ini, kalau terjadi kecelakaan itu hampir 90% yang disalahkan itu drivernya ngantuk. Jalannya oleng atau apa itu. Tapi sebetulnya apa betul yang salah? Semuanya drivernya ngantuk. Bagaimana kalau jalan tol yang tidak ada lampu penerangannya? Ya masih gelap gitu namanya jalan tol. Bagaimana kalau jalannya itu nggak rata tapi bergelubang-gelubang itu gimana? Ya jadi seharusnya kecelakaan ini menjadi bahan renungan dari pemerintah, ya mau Departemen PU atau yang mengelola jalan tol itu harus memberi pendidikan kepada driver. Apalagi kalau sekarang cari SIM itu gampang ya. Asal datang formalitas, SIM-nya keluar. Nah harusnya itu memang dilakukan ujian. Kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Kalau ada di pertigaan ya kamu berhenti, nggak boleh langsung belok, nggak boleh langsung nyerbang. Di sini malah kalau lalu lintasnya merah malah diterobos. Ya, jadi ini pendidikan lalu lintas juga perlu diperhatiin. Dan jangan mudah memberi SIM kalau memang dia belum ngerti. Ini kan membuat kecelakaan orang. Bukan kita yang salah, tapi orang lain yang salah, kita yang dapat kecelakaan. Itu sangat tragis. Oh, jadi begitu ya, Om Bob? Jelas. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. MK berikutnya, Anjir, dadakan banget, Cok. Lyodra Afgan ada. Hah? Ada dari Lyodra Afgan. Lyodra Afgan? Ada. Baik Jazzikers, baru saja kamu mendengarkan Underline bersama dengan Om Bob yang telah membahas mengenai kecelakaan di jalan tol menewaskan jurnalis. Dan jangan lupa Underline akan kembali kamu dengarkan
di Yasika FM Purwokerto. Sekarang kita kembali ke MK berikutnya. Ada Liodra featuring Afgan dengan Ada. And let's go. Anjir, dadakan banget. Ibu pulang. Hey, ibu pulang tuh deh. Wah, ayah sama adek seru banget. Nyanyi dan dancing bareng Baby Shark. Iya nih. Nih, lihat deh. Ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pingpong Baby Shark dari Baby Happy. Warna dan desain kemasannya gemesin banget ya deh. Iya dong, apalagi ada hexagon teknologi. Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik. Hah? Setengah detik? Cepet banget. Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si Ade juga lebih bebas geraknya karena elastis. Yuk, yuk, yuk kita joget Baby Shark. Yuk, yuk. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Karena yang terbaik, selalu jadi happy. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pingpong Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy. Hot News. Uji materi Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan 2 pegawai lembaga anti rasuah mengajukan uji materi atau judicial review pasal 36 Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut melarang pimpinan KPK mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak berperkara di KPK. Alex merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Lantaran pasal tersebut membuat pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang berstatus terdakwa kasus korupsi diproses di kepolisian. Padahal, pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengar laporan dugaan korupsi. Alex menilai KPK mendapat perlakuan berbeda atau diskriminasi dibandingkan pejabat kejaksaan maupun kepolisian yang diperbolehkan menerima kunjungan masyarakat yang hendak melapor. Kuasa Gelap tayang internasional. Film horor Indonesia berjudul Kuasa Gelap akan tayang di 53 negara termasuk Taiwan, Vietnam, Filipina, Rusia, hingga di berbagai negara di kawasan Amerika Latin. Hal ini dikonfirmasi aktor Lukman Sardi yang menjadi salah satu pemeran utama dalam film tersebut. Kuasa Gelap akan mengusung judul internasional Dominion of Darkness dan ditayangkan di puluhan negara melalui distributor lokal masing-masing. Kuasa Gelap sendiri dirilis di bioskop di Indonesia pada 3 Oktober lalu dan sejauh ini telah mengumpulkan 1,4 juta penonton yang sekaligus menjadikannya film ke-11 terlaris selanjutnya di 2024. lu kan yang ngomong. Gue cuma bacain ini kan. Prayoga. Anjir lah, jangan dadakan. Yo Seekers, selamat sore yang baru bergabung, terima kasih ya. Masih di Most Wanted tentunya di 91.5 Radio nomor 1 sahabat terbaikmu ya. Dan masih bersama Jody Pratama dan juga Echa Renata di sini. Oke, masih ya, kayaknya masih berkesempatan juga nih di sore hari ini. Oh, ternyata di sini mendung nih Echa nih di Batu Raden ya. Buat kamu yang sudah bersiap-siap mau ada agenda ya, jangan lupa bawa peralatan tempur ya untuk menghadapi hujan, payung, mantel ataupun yang lainnya begitu. Dan kayak kita lanjut lagi nggak sih Echa ya yang sudah bergabung di Lanjut nih, Echa balik lagi ke WhatsApp. Ada yang gabung lagi nih, Jud. Betul sekali, digaskan aja langsung Echa. Masih dengan pembahasan yang sama tentang pakai motor sendiri atau ojek online. Ada dari Kak Adit nih di Purbalingga. Hai Kak Adit. Aduh, kalau Kak Adit nih ya, aku mah mending naik motor sendiri aja biar sama Ayang. Aduh, enak banget yang punya Ayang. Jadi itu naik motor sendiri apa sama Ayang itu jadinya itu tuh? Aduh, gimana nih Kak Adit? Ikut dong. Ayang yang keberapa? Ayo Kak Adit, ayo. Kira-kira yang keberapa ini Kak Adit ya? Biasanya kan warga Purbalingga banyak nggak nih ini incar-incarannya gitu ya? Aduh, gimana ya jawabnya? Echa ada berapa nih? Ibaratnya kalau di ngapak-ngapak kan tahu cem-ceman nggak sih gitu tuh? Tahu dong, cem-ceman. Cem-cemannya Echa ada berapa ini coba dong? Spill. Ada berapa ya? Bentar dulu nih, jari Echa kurang. Saking banyaknya ya Sure, dan tapi nggak banyak banget di waktunya. Sebentar lagi kita mau closing, tapi sebelum itu kita puterin MK berikutnya lagi ya dari Sal Priadi dengan Kala Bunga Matahari. Alright, please enjoy. Mungkinkah kau mampir hari ini? Closing? Nanti kan closingnya ya. Mana? Ya Sure, terima kasih yang sudah bergabung di Most Wanted selama 2 jam bersama Jody dan juga Echa. Terus keluar ngomong apa tuh setelah habis ini dilanjut sama Arul di K-pop Zone sampai jam. Bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku. Ini masih ada Arul lagi. Setelah ini masih ada Arul di K-pop Zone. Jangan lupa untuk tetap ikut gabung sampai apa sih terserah. Iyalah. Kan ngomong kan. Jangan lupa juga abis ini masih ada Arul di K-pop Zone. Jangan lupa tetap digabung dan terus mau ngomong. Dan jadi kasih MK terakhir dari Iklan Story dengan Turan. Jody pertama pamit undur Jody dan Echa. Jody pertama dan Echa Renata pamit undur diri. See you, dadah. Udah. Yuk, dadah bye-bye. Yuk, dadah bye-bye. Oke. Yuk, Nah, dadah bye-bye. Jody Pratama dan Echa Renata pamit undur diri. Yuk, dadah bye-bye. Kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman.
pertemuan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Masih ada di setiap waktu, kadang aku menangis bila kembali. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Percaya kau ada di hatiku Selamanya. Mungkinkah kau lebih dari ini bila tidak kita jadilah bunga Mungkinkah kau lebih dari ini bila tidak sekarang janji kita pasti akan bertemu lagi. Anda mempunyai usaha tapi belum pernah beriklan. Agar usaha Anda maju, produk dan usaha Anda harus diiklankan. Beriklanlah di radio. Apapun produk Anda, UMKM pun harus beriklan. Harga murah. Produk Anda dijamin laris. Hubungi Egi 0857 2615 8717. Sekali lagi 0857 2615 8717. Kalau tidak dicoba, mana tahu kalau beriklan itu cuan. Musik FM. Ya sih Koros, waduh waktunya udah habis aja nih Eca ya, nggak kerasa 2 jam Juri dan juga Eca sudah menemani kamu semuanya di Most Wanted pastinya ya. Alright, jangan bosan-bosan buat ketemu Eca lagi. Besok ketemu Eca lagi ya di sini. Sekarang habis ini kamu bakalan ditemenin sama Arul nih. Betul. Di K-pop Zone. Jadi buat kamu yang suka sama K-pop, ini saatnya kamu bergabung. Oke? Dan jadi kasih MK terakhir dari Iklan Story dengan curang untuk MK terakhir di Most Wanted hari ini. Jody Pratama dan Eca Renata pamit undur diri. Yuk, dadah, bye-bye. see you. Yuk, see you, dadah, bye-bye. Aku pikir gitu. Kalau ini karo mau gue kenapa? Tapi biasanya gimana? Ini orang loh sih kan. Yuk, dadah, bye-bye. Yuk, see you, dadah, bye-bye. Ini pengulangan kalimat loh. Yuk, see you, dadah, bye-bye. Iya lah. Yuk, dadah, bye-bye. See you, dadah, bye-bye. Nama salam see you ya. See you, dadah, bye-bye. Alasan ngomong yuk loh. Oke. Menghancurkan kita bentuk cinta yang menemukan kita. Anjir, nggak jelas baca totanku. Aduh, pusing. Begitu